Alhamdulillah sehat Bu Masito. Nah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Bu Masito. Kali ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya? Iya. Nah sebelumnya kita telah membahas tentang rubrik penilaian coaching, di mana di dalamnya ada kompetensi inti coaching, diantaranya adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, termasuk juga keterampilan menyusun mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kegiatan ini bagian mana yang nanti Ibu inginkan saya amati? Nah, ya baik Pak Mariadi. Nanti dalam saya melaksanakan coaching, saya ingin nanti Bapak Mariadi membantu saya dalam mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Kemudian maaf Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan dalam hal ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot itu? Baik Bapak, kalau mengajukan pertanyaan berbobot ini menurut saya sangat penting ya, karena nanti saat kita mengajukan pertanyaan berbobot, nah ini nanti akan memancing si coach nanti untuk menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang coach utarakan nanti. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya setelah observasi ini nanti kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa lebih meningkat, Pak. Baiklah Bu, saya akan melakukan observasi sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita buat ya Bu ya. Kemudian kalau sudah siap silakan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu benar-benar bisa terwujud. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Saya mau ngobrol sebentar sama Ibu tentang kondisi pembelajaran di kelas 3 Bu. Memangnya ada apa Pak dengan pembelajaran di kelas 3? Anak-anak kelas 3 itu pada saat pembelajaran PABB sama saya itu terlihat ini sering tidak fokus dan asik bermain sendiri, ngobrol sama teman sebangkunya Bu. Oh, jadi kali ini Bapak ingin membicarakan tentang permasalahan di kelas 3 ya Pak? Iya, Nah, kelas 3. sebelumnya dari nanti percakapan kita kali ini, apa yang ingin Pak Nanang dapatkan nantinya? Ya, bisa mendapatkan solusi dari permasalahan di kelas 3 saya Bu. Oh begitu. Terkait anak-anak yang kurang aktif tadi. Oh begitu ya. Baik Pak Nanang, bisa lebih diceritakan bagaimana proses pembelajaran di kelas 3 itu tadi Pak? Pembelajarannya ya seperti biasa Bu. Saya kalau ngajar itu menggunakan LKS itu Bu, LKS, kemudian papan tulis. Nah, biasanya kan dari LKS itu sudah ada materi yang dari percetakan. Kemudian saya mencatat resume dari materi-materi itu di papan tulis. Kemudian anak-anak tak suruh menyalin. Terus nanti anak-anak tak suruh bertanya bagian mana yang perlu penjelasan lebih lanjut. Terus dari yang diceritakan Pak Nanang tadi, yang menjadi permasalahannya itu yang mana Pak? Saat anak-anak itu saya pas nulis, terus anak-anak baik juga pas anak-anak itu waktu menyalin itu sering asik bermain, kadang tidak, pas saya menjelaskan juga tidak memperhatikan, ada yang ngobrol sendiri. Jadi ketika Pak Nanang menjelaskan atau Pak Nanang menulis di papan tulis, itu anak-anak ada yang bermain begitu ya Pak? Ya, teman-teman sebagainya. Oh begitu. Terus mungkin ada lagi Pak yang menjadi permasalahan selain itu tadi? Itu kan kondisi realnya ya Pak, seperti itu. Masalahnya seperti itu Ibu. Tuan. Ya intinya anak-anak tidak fokus, kurang tertarik kan. Oh begitu. Kira-kira yang menjadi penyebab anak-anak itu kurang fokus itu tadi, malah bermain sendiri ya ketika Pak Nanang menjelaskan, itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Mungkin mereka merasa kalau pembelajaran yang saya lakukan itu tidak menarik Pak. Oh begitu. Mungkin selain itu ada lagi Pak? Kayaknya itu Bu. Mungkin tidak menarik sama monoton mungkin ya. Oh gitu.
sudah pernahkah Bapak mencoba cara-cara lain mungkin yang membuat anak itu antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Nanang? Sudah dulu waktu PPG Ya. itu saya pernah menggunakan media PPT PowerPoint yang di situ ada videonya, kemudian saya tayangkan. Terus pas di akhir itu ada kuis, itu menggunakan aplikasi Quizzes sama Kahoot. Itu saya lihat dulu anak-anakku antusias. Oh begitu ya Pak. Jadi dulu Pak Nanang itu pernah membuat anak-anak itu menarik dalam pembelajaran ketika anak-anak melihat video. Terus habis itu mengerjakan soal-soal evaluasinya itu pakai itu game Quizzes sama Kahoot. Oh begitu. Mungkin itu seandainya kalau dicoba kembali, kira-kira bagaimana Pak? Saya sempat terpikirkan ingin mencoba itu Bu. Mencoba lagi itu ya Pak Nanang. Selain itu beberapa cara mungkin yang ada di pikiran Pak Nanang yang ini nanti mungkin bisa menjadi anak-anak itu menarik dalam pembelajaran selain tadi menampilkan video. Saya menampilkan video, terus saya akan coba menggunakan Quizzes sama Kahoot, dan juga saya akan lebih banyak mengaktifkan siswa melalui diskusi daripada mencatat di papan tulis dan kemudian menyalin. Oh gitu. Jadi kira-kira nanti Pak Nanang akan selain menampilkan video juga mengajak anak-anak untuk diskusi. Terus selain itu juga tadi ada Quizzes sama Kahoot gitu ya Pak? Ya. Nah, sudah berarti untuk yang Quizzes Kahoot itu Pak Nanang sudah menguasai ya? Menguasai 100% belum, tapi insya Allah bisa. Oh bisa ya. Bagus itu Pak. Sepertinya itu menarik ya Pak untuk anak-anak dalam memberikan pengalaman yang lain gitu ya Pak, selain belajar secara Pak, dengan teks atau AKS gitu ya Pak. Tadi berarti yang Pak Nanang sudah merencanakan seperti itu. Kira-kira mulai kapan nih Pak Nanang akan seperti membuat Kahoot, Quizzes seperti itu? Insya Allah mulai minggu depan Bu. Saya akan melaksanakan itu. Ya, jadi sudah ini ya. Tadi kan sudah bisa membuat Quizzes Kahoot. Mungkin nanti tinggal mengembangkannya seperti itu ya. Ya, saya akan, dan nanti juga nambah referensi dari berbagai sumber. Oh begitu. Dari nanti Pak Nanang bekerja nanti mungkin ada seseorang yang bisa membantu Pak Nanang supaya lebih dapat berkembang begitu. Ada teman saya yang kebetulan paling jago IT di tempat kerja saya, ada Bu, namanya Pak Warjono. Oh begitu. Saya akan minta bantuan beliau. Oh iya, bagus Pak Nanang. Jadi selain bisa mengembangkan Pak Nanang dalam membuat pembelajaran yang menarik, juga kolaborasi begitu ya Pak. Iya Bu, siap. Baik Pak Nanang, dari percakapan ini tadi apa yang Pak Nanang peroleh? Merasa lega Bu, terbantukan karena saya menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri terkait pembelajaran saya di kelas 3 Bu. Mungkin ada lagi Pak selain yang tadi? Sepertinya cukup Bu. Sudah cukup ya. Kalau begitu sudah dulu ya Pak Nanang. Saya juga tidak sabar ini melihat nanti murid-murid Pak Nanang lebih tertarik dan fokus lagi saat melaksanakan pembelajaran dengan Pak Nanang. Dan di lain kesempatan nanti mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi ya, berbincang-bincang melihat hasilnya dari apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Nanang. Gitu. Terima kasih ya Bu Mas Ito atas waktunya. Sama-sama, sama-sama Pak Nanang. Ya Bu Mas Ito, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak siapa tadi Bu? Pak Nanang. Oh Pak Nanang ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kan Ibu tadi ingin mengembangkan kompetensi menyusun atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kalau menurut saya, untuk saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu kalau menurut saya masih kurang Pak. Oh. Jadi saya harus menambah lagi. Mungkin saya lebih menggali lagi dari pernyataan oleh coach tadi, sehingga nanti saya bisa
lebih membuat pertanyaan berbobot sehingga coaching lebih bisa menemukan ide-ide potensi yang dimilikinya sehingga beliau bisa menemukan masalahnya itu dengan lebih tepat gitu Pak, dan lebih bervariasi dan lebih beragam. Misalnya tadi kan saya menemukan ternyata coaching itu punya kemampuan yang sudah baik ya, terutama dalam IT tadi sudah bisa membuat tadi pembelajaran yang menarik. Nah, begitu Pak. Baik Bu, terima kasih atas pendapat Ibu tadi. Boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Pak, monggo. Saya sudah membuat beberapa catatan di rubrik penilaian. Saya mengamati tadi saat coaching, Ibu selalu mengajukan pertanyaan terbuka ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut yang Ibu ajukan kepada tadi Pak Nanang, itu juga saya dengarkan jawaban-jawaban dari Pak Nanang luar biasa. Dalam rubrik penilaian itu sudah standar Bu, nilainya tinggi bahkan. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal itu? Kalau pendapat saya mungkin kalau yang sesuai rubrik tadi mungkin saya masih di pertengahan ya Pak, kalau menurut saya pribadi, karena saya masih ingin lebih mengembangkan lagi. Jadi supaya nanti kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan itu lebih berbobot dan lebih bermakna gitu loh Pak. Wah, bagus sekali. Kira-kira untuk mempraktikkan kompetensi itu kapan Ibu akan melakukan coaching lagi? Saya segera mungkin Pak. Oh. Jadi nanti saya berkolaborasi dengan teman saya, rekan-rekan saya. Terutama saya ada guru penggerak di sekolah saya ya Pak. Nah, nanti saya bisa berkolaborasi dengan beliau. Jadi nanti bisa lebih menambah keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu juga kompetensi yang lainnya, gitu Pak. Ya. Baik Bu, sebagai penutup kegiatan ini, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Dari proses ini saya belajar mengembangkan kompetensi saya. Juga saya belajar merefleksikan diri. Ternyata dari tadi saya melakukan coaching, saya juga telah diobservasi oleh Bapak. Jadi saya bisa mengetahui kekurangan saya itu yang mana dan kompetensi mana yang masih saya ingin kembangkan, ternyata masih kurang, itu beberapa memang ada. Jadi saya bisa nanti lebih mengembangkannya lagi. Iya. Yang penting tidak berhenti latihan gitu ya Bu. Betul Pak. Terus Jadi, menambah kompetensi. Ya. Semangat untuk belajar. Semangat Bu. Baik Bu, karena kegiatan hari ini sudah selesai, saya juga masih ada acara. Saya mohon izin untuk pamit.